Selamat pagi, shalom. Kurang semangat. Selamat pagi, shalom. Ada sukacita kok pagi hari ini. Berapa banyak yang merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Berapa banyak katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Katakan kanan kiri kita, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, ya, tema dari Sinode dari GBI untuk bulan ini. Saya akan membawakan untuk minggu pertama ini tentang mengatasi overthinking. Mengatasi overthinking, ya. Mungkin overthinking itu istilah yang kita sekarang kita sudah tahu, familiar ke sonde ya. Rasanya familiar overthinking. Overthinking itu adalah kondisi ketika seseorang memikirkan suatu hal secara berlebihan dan terus-menerus, terutama hal-hal negatif atau masalah yang belum tentu terjadi. Hal ini biasanya menghasilkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup. Ya, sekali lagi, overthinking adalah kondisi seorang ketika memikirkan hal yang secara berlebihan dan terus-menerus, terutama hal-hal yang negatif atau bahkan belum terjadi. Seringkali kita sekarang terjebak dalam pikiran-pikiran kita yang secara berlebihan. Sadar tidak sadar, ya, pikiran kita itu sangat mempengaruhi hidup kita. Sadar tidak sadar pikiran kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu terwujud dari apa yang kita pikirkan. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga pikiran kita. Pagi ini kita akan belajar, kita harus mengatasi yang namanya overthinking, pikiran secara berlebihan. Bahkan seringkali hal itu belum terjadi, tapi kita udah pikirkan itu terus. Sampai akhirnya membuat kita gak bisa makan, membuat kita akhirnya susah untuk tidur. Ya, untuk saat-saat ini seringkali orang bilang dia insomnia. Insomnia itu gak bisa tidur. Dasarnya apa? Karena pas dia mau tidur dia banyak pikiran. Suatu hal yang harusnya dia tidak pikirkan secara berlebihan, dia pikirin terus. Akhirnya banyak hal yang terjadi. Terutama ke arah hal yang negatif. Jadi susah tidur, kepala jadi sakit, hidup jadi tidak tenang, hidup penuh kecemasan, hidup penuh kekhawatiran, ya. Orang yang pikirannya berlebih itu cenderung akan membuat orang stres. Sekali lagi, orang yang pikirannya berlebih, banyak berpikir secara berlebihan dan terus-menerus, itu akan membuat orang menjadi stres. Nah, sekarang orang stres itu orang yang kayak gimana sih? Banyak yang bilang orang stres itu adalah orang yang pas di dompetnya gak punya duit. Pas buka dompet, aduh, gak punya satu lembar pun. Stres, pikiran kemana-mana. Tapi percayalah, pikiran itu kita yang menentukan. Ya, banyak orang yang buka dompet gak punya uang, stres. Coba pi kampung, di Takaris yang gak usah jauh-jauh, pi agak naik sedikit ke gunung. Buka dompet gak punya duit, tetap punya sirip pinang itu sambil senyum. Jadi semua itu tergantung dari pikiran kita, ya, kondisi kita. Walaupun kondisi kita berat, walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, kita harus bisa menguasai pikiran kita. Memang bukan hal yang mudah, karena itu kita perlu tuntunan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Ya. Overthinking di era sekarang itu seringkali bahkan menjadi suatu normalisasi. Di media sosial seringkali influencer atau orang mau mewajar, seolah-olah itu mewajarkan overthinking itu adalah hal yang wajar. Selama kita masih hidup di dunia itu kita tuh banyak berpikir sampai kita khawatir, itu hal yang wajar. Tetapi saya ingin katakan di dalam Tuhan, ya, yang kita pegang itu adalah janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Bukan perkara-perkara dunia yang kita hadapi,
tetapi kita harus bergumul di dalam Tuhan. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan, itulah yang menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Ya. Segala sesuatu yang kita pikirkan secara berlebihan, ya, kita punya masalah, kita pikir secara berlebihan, ya, kita punya pergumulan, kita pikir secara berlebihan. Akhirnya kita hidupnya stres, depresi, tertekan, hidupnya nggak tenang. Betul Kosondi kira-kira. Dan segala, ya, orang sering bilang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita sedih, menangis berlebihan, akhirnya mengurung diri dalam kamar, orang bilang stres, depresi. Kita senang pun ketika kita tertawa berlebihan, orang bilang juga kita stres. Jalan-jalan sendiri nggak angin nggak hujan, ketawa. Makan juga begitu, ya. Makan daging boleh Kosondi, boleh, tapi nggak boleh berlebihan, bisa menyebabkan penyakit. Konsumsi garam boleh Kosondi, boleh. Tubuh kita butuh natrium. Natrium itu kandungannya dalam garam. Tapi kalau berlebihan, darah tinggi. Gula juga nggak boleh, ya. Konsumsi gula kita boleh nggak boleh, tapi kalau berlebihan itu juga nggak baik, ya. Sampai kayak makan daging, kolesterol, bilang nggak boleh. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Tubuh kita juga butuh kolesterol, tapi dalam kadar yang normal, tidak boleh berlebihan. Ya, sama seperti pikiran kita, tidak boleh berpikiran secara berlebihan. Akan membuat kita cenderung menjadi khawatir, menjadi cemas. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, ya. Hari ini kita harus ambil komitmen. Stop memperbesarkan masalah-masalah dan pergumulan itu. Mari kita besarkan nama Tuhan yang ada dalam hidup kita. Masalah yang kita hadapi apapun sekarang, ya, kita harus besarkan nama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang jiwanya tidak tenang. Hari-hari ini banyak orang yang tidurnya juga nggak nyenyak, ya. Karena apa? Karena masalahnya yang dibesar-besarkan, pergumulannya yang dibesar-besarkan. Sampai akhirnya yang muncul rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu orang akan kehilangan harapan. Ketika orang dipenuhi rasa pikiran yang berlebihan secara terus-menerus, dan dia akan membuat hidupnya menjadi takut, khawatir, cemas, ujung-ujungnya ia akan hilang pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu stop membesar-besarkan masalah, karena itu stop membesar-besarkan pergumulan, tapi besarkan nama Tuhan. Kita harus membesarkan nama Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita jangan jadi pribadi yang hopeless, hilang pengharapan, karena disitulah celah iblis akan masuk, semakin mengintimidasi hidup kita, semakin membelenggu hidup kita, dan akan membuat hidup kita semakin hancur. Awalnya apa? Dimulai dari pikiran yang salah. Dimulai dari overthinking yang berlebihan, pikiran yang berlebihan. Ya. Bahkan sekarang ini bukan hanya keadaan, bukan hanya situasi, masalah yang membuat kita overthinking, ya. Seringkali orang itu memikirkan, ya, membuat overthinking apa? Opini-opini dari orang lain tentang hidup kita membuat kita menjadi overthinking. Yang tadinya bukan masalah, karena ada opini dari orang lain tentang hidup kita, dan kita meresponnya dengan pikiran yang berlebih, akhirnya jadi masalah buat diri kita. Padahal kalau orang mau ngomongin kita, kalau bicara tentang orang beropini tentang kita, itu adalah opini. Tetap opini, bukan fakta. Yang tahu fakta tentang hidup kita adalah pribadi kita sendiri. Celakanya udah kita tahu kita tidak melakukan itu dan kita tidak seperti itu apa yang orang bilang, tetap kita overthinking. Tetap kita pikirin itu orang omongan. Padahal kita tahu nih pribadi kita. Orang bilang, oh kita malas. Ya. Beta pernah dalam satu situasi ketika beta sedang koas, ya. Kita kalau koas itu dalam satu stase poli, waktu itu sedang stase poli THT, dalam satu poli, kita satu kelompok ada 4 orang. Dan kita udah dibagi-bagi menjadi tugasnya masing-masing. Si A nanti yang deket dokter, si B nanti yang tensi pasien, si C nanti yang isi rekam medis, si D nanti yang siapin alat, kita sudah bagi.
Dan pada saat itu beta di bagian yang tensi pasien pada saat itu. Jadi ketika tugas berlangsung, poli buka, ya berarti beta adalah orang pertama yang terima pasien karena beta duluan yang tensi. Nah pada saat itu ada satu teman, dia bilang, "Kak, biar saya aja yang tensi, kakak nanti bantu di tempat lain aja." "Oh oke." Kita bilang oke kalau gitu. Pas dia tensi, dia sudah selesai poli selesai, ya beta rasa aman-aman aja. Besok-besoknya mulai ada cerita-cerita. Ceritanya apa? Dia bilang, "Wih, itu Kak Billy itu orangnya pemalas. Sampai tensi aja suruh beta yang tensi." Wih, beta kaget. Bayangkan, beta bilang, "Oh Tuhan." Padahal dia yang bilang, "Biar saya yang bantu Kak." Tapi di luar dia bilang, "Beta ini pemalas, sampai tensi aja hal yang paling mudah aja dia gak mau." Beta bilang, seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi seperti itu. Tetapi kita yang tahu diri kita. Kita tidak perlu membela diri sampai ke luar buat statement lain-lain, gak perlu. Kita cukup berdoa di dalam Tuhan. Ya, dalam satu stase itu 1,5 bulan dia selalu menjelekkan beta. Beta gak tahu apa dasarnya. Kita nggak tahu kenapa. Tapi memang ketika beta berbincang dengan kawan-kawan, memang dia punya sifat seperti itu. Supaya dia bisa dapat nilai baik di depan, di mata konsulen atau dokter spesialis. Ya, jadi memang betul-betul sepanjang 1 tahun sampai akhirnya kita 4 orang. Yang pertama dia sendiri, yang 2 itu masih kawan sama beta, masih baik. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu semuanya nggak ada yang ngajak ngobrol beta. Karena mereka semua udah dikasih opini-opini bahwa Kak Billy itu malas, Kak Billy itu nggak mau kerja, dia tuh nggak mau buat apa-apa. Sampai terakhir semua tuh nggak ada yang mau kerja sama beta. Kayak misalnya tugas kelompok mereka nggak ada yang mau sama beta. Tapi di situ beta hanya berdoa, Tuhan tahu beta kayak gimana. Dan di akhirnya di hari Minggu terakhir ujian, beta betul-betul terkejut karena apa? Karena beta kawan 1, kan itu 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah yang 1 ini yang perempuan yang seperti itu. Yang laki-laki itu yang teman bareng beta terus sebenarnya. Sampai akhirnya dia yang nyamperin beta. Dia minta maaf, Kak Billy minta maaf ya. Karena beta udah terpengaruh sama perkataan orang. Ternyata Kak Billy gak kayak gitu. Beta bilang, kenapa tiba-tiba minta maaf? Ternyata dia juga diomongin di belakangnya oleh orang yang tadi. Seringkali kebenaran itu akan terbukti. Ya, kita nggak perlu khawatir terlalu overthinking, mikirin harga diri kita. Oh, sekarang itu pengakuan nomor 1, validasi itu nomor 1, harga diri itu nomor 1. Ketika kita direndahkan, kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita tuh nggak seperti itu. Ya. Tetapi cara kita menunjukkan itu bukan dengan kata-kata. Tetapi kita cara menunjukkan dengan perbuatan kita. Orang boleh merendahkan kita, orang boleh bilang kita malas, orang boleh bilang kita pelit, orang boleh bilang kita jutek. Kita gak perlu validasi dengan kata-kata, kita tunjukkan bahwa hidup kita tidak sama seperti apa yang orang bilang. Dan kita harus merubah itu. Ya, kita gak boleh terlalu memikirkan apa kata orang. Yang tahu tentang diri kita itu diri kita sendiri dan Tuhan, bukan orang lain. Dan saya ingin katakan, hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan dan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena itu kita harus stop, ya, overthinking karena omongan orang. Doakan. Doakan mereka. Jangan balas dengan perkataan-perkataan juga. Jangan balas dengan fitnah-fitnah juga. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda. Amin. Amin. Saya akan bawakan 3 poin bagaimana kita dapat mengatasi overthinking dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran apa yang ada dalam hidup kita. Saya katakan tadi overthinking, pikiran yang berlebih akhirnya membuat hidup kita menjadi khawatir, cemas dan takut sampai kita bisa hilang pengharapan. Karena itu yang pertama kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Orang yang overthinking itu khawatirnya akan menjadi khawatir yang berlebihan. Dia khawatir inilah,
Khawatir itulah ya, bahkan khawatir akan sesuatu yang belum terjadi, seolah-olah itu akan terjadi. Dan saya ingin katakan seringkali kita menjadi lemah karena asumsi-asumsi dan pikiran kita yang salah. Dulu saya waktu koas juga begitu sama. Ya, ketika saya stase penyakit dalam, pas kita tuh misalnya Senin udah mulai stase, hari Sabtu tuh jadwalnya udah keluar. Pas beta lihat, beta Punama ada di stase penyakit dalam, salah satu rumah sakit yang memang terkenal suka tidak meluluskan koasnya. Jadi beta udah mulai pikiran berat, ini ke mana ini. Baru di rumah sakit itu terkenal, dia tidak suka sama laki-laki yang kumis dan brewok, jenggot. Awe, beta bilang mati su ini. Pas beta masuk ke sana, beta bilang, oh ini berat ini. Sustasenya susah, harus cukuran setiap hari. Baru pas sampai rumah sakit, pas bagi pembimbing, ternyata beta dapat pembimbing yang tidak suka sama senior. Waktu itu beta satu tingkat di atas kawan-kawan yang koas sama-sama. Baru dosen gak suka sama yang senior lah, yang lebih tua. Dia banding angkatan, dia bilang ini lengkap. Yang pertama susah, gak suka yang kumisan, gak suka yang jenggotan, gak suka yang senior lah. Beta bilang mati sih beta dalam sini. Beta sudah takut duluan. Belum apa-apa beta sudah takut, ini sudah, ini pasti beta sudah lulus. Fix, gak perlu pikir panjang lah. Kalau perlu beta sudah ikut stase, kalau langsung pindah di stase lain, saya mengulang di stase lain, rumah sakit lain. Tapi ternyata pas datang masuk, ya puji Tuhan beta dapat dosen pembimbing. Memang dosen pembimbing itu dapat yang dosen perempuan yang memang tidak suka senior, tidak suka itu semua. Tapi dia hanya sebagai dosen pembimbing, bukan dosen penguji. Jadi beta hanya bimbingan sama dia. Ya, kalau masuk poli, jadwal kita koas kan dampingi dokter. Kita masuk poli, kalau beta yang masuk, dia bilang begini, halus. Dia bilang, Bil, kamu belajar aja ya di asrama. Kamu mempersiapkan untuk presentasi sama ujian. Terus beta keluar, oh iya dok, baik dok. Kan kita ikut. Ya. Terus pas beta keluar, ada beta kawan satu datang, mati dia sudah terlambat ini. Kan dia gak boleh terlambat, disiplin toh. Dia masuk tenang, kita pikir kok gak keluar-keluar ini orang. Ternyata dia ikut dampingin poli dari awal sampai akhir. Kita bilang giliran beta suruh pulang kok belajar. Halus, usirnya tuh betul-betul usir halus, bukan usir yang Bil keluar sana gak usir sini. Enggak, Bil kamu belajar aja ya. Visit sore juga begitu, kalau selesai siang poli pagi sampai siang, habis itu kita visit ke ruang rawat inap. Sama begitu beta baru sampai depan, Bil kamu belajar aja ya. Kamu harus mempersiapkan untuk referat, untuk jurding segala macam. Bilang, oh ya dok, baik dok. Kawan yang lain ikut visit terus. Beta bilang ini karman, ini beta berat. Tapi puji Tuhan, ketika beta menghadapi minggu terakhir, minggu ujian, beta dapat pembimbing. Di situ dokter spesialis itu penyakit dalam ada 8. Beta dapat penguji yang paling baik, satu-satunya malaikat di situ. Beta bilang, wah puji Tuhan, kalau bukan karena dia kayaknya beta akan ulang stase ini. Tapi pas ketika ujian dia ajak ngobrol, kita ujian sambil jalan ajak ngobrol, dia ujian ajak ngobrol. Terakhir sudah selesai. Pas keluar puji Tuhan nilainya lulus walaupun pas-pasan 67 waktu itu. Yang paling tinggi waktu itu 69. Dan kita dari 5 orang itu ada 2 yang gak lulus. Kita bilang, wah, kondisi-kondisi begini seringkali kita hadapi. Kita belum maju melangkah, kita udah takut duluan apa kata orang, oh ini begini. Kita baru melahirkan anak, kita sudah takut ini anak nanti menikah dengan siapa, baru lahir. Ya. Seringkali kita menghadapi ketakutan itu berlebihan. Ya. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari, karena besok ada kesusahannya sendiri. Dan kasih karunia Tuhan itu setiap pagi melimpah atas hidup kita, firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita mau pikirin, jangan pikir terlalu jauh. Ya, saya pernah cerita katakan juga ketika saya kemarin mempersiapkan pernikahan, pikiran saya itu udah kemana-mana. Segala macam pikiran itu kemana-mana. Kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, kalau begini begitu, semuanya pikiran. Tapi dengan cara Tuhan, satu kali saya langsung merubah beta pikiran. Semua hilang, semua yang beta pikirin. Dengan Aci berdua tentunya. Tapi puji Tuhan, seringkali kita seperti itu. Ya, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan.
Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-9, mari kita bisa buka firman Tuhan kita. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat 6 sampai ke yang 9, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Amin. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Kalau kita punya kekhawatiran sekarang, kalau kita punya overthinking, pikiran yang berlebih sekarang, lepaskanlah kekhawatiran itu. Ya, serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena pribadi kita pribadi yang terbatas. Pribadi kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak bisa menahan itu semua sendiri. Kalau kita berusaha untuk menahan itu semua sendiri, akhirnya itu tadi. Khawatir, cemas, berlebihan, akhirnya hilang pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, ya, itu adalah suatu tindakan iman, bukan pasif. Ya, ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita percaya segala kekhawatiran kita akan Tuhan angkat dalam hidup kita. Bukan kekuatan yang pasif, bukan kita menyerah, tetapi kita tahu sumber kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Sumber damai sejahtera kita datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus punya pikiran-pikiran Kristus di ayat 8. Ya, itu adalah pikiran-pikiran Kristus, kita harus memikirkan itu semua. Ya. Walaupun seringkali dalam suatu kondisi masalah, kita nggak bisa langsung ketika kita menghadapi seseorang overthinking, ya, atau pikiran berlebih dengan khawatir berlebih, kita tidak bisa membuat orang itu langsung berpikiran positif, nggak bisa. Ya, ketika kita menghadapi orang, kita nggak bisa, tetapi kita bisa paling enggak dia jangan overthinking dulu. Kalau kita paksa langsung dia berpikiran positif, ya, itu susah. Tetapi paling enggak kita buat dia jangan overthinking dulu. Ya. Pak Kris pernah katakan ketika konseling, seringkali yang menerima yang melakukan, yang menceritakan dia punya pergumulan itu enggak langsung minta jawaban pasti. Tetapi dia seringkali juga butuh didengar. Cukup kita mendengar aja kita bisa memberikan dia ketenangan. At least dia terlepas dari dia punya overthinking dulu. Setidaknya dia lepas dari dia punya overthinking dulu. Ya. Kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8 juga firman Tuhan katakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalkannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Sekeliling kita tuh iblis tuh kayak singa yang lagi ngaum-ngaum, cari mana nih anak-anak yang lagi overthinking, mana nih yang lagi punya pikiran berlebih, yang akhirnya membuat dia jadi khawatir, akhirnya membuat dia jadi takut. Ya, di tengah kekhawatiran kita, di tengah pikiran kita yang berlebihan, maka iblis bisa masuk untuk mengintimidasi hidup kita dan akan membuat hidup kita akhirnya menjadi hancur. Ya. Overthinking itu juga berbicara tentang ketika kita memikirkan berlebih menjadi hal-hal yang negatif, akhirnya membuat kita tidak berani melangkah. Berbeda dengan orang yang visioner. Orang yang visioner itu melihat segala sesuatu ke depan, tetapi menjadi acuan dia untuk melakukan menjadi lebih baik lagi. Bukan membuat dia menjadi negatif dan membuat dia menjadi mundur, tidak berani melangkah.
Tetapi orang overthinking akan mengekang, akan mengikat ya, kita supaya kita tidak menjadi maju. Kita tidak lagi menjadi berani melangkah. Tetapi kita akan terkekang dalam hal pikiran kita. Ketika kita ada masalah, kita boleh cemas, kita bisa takut. Ya. Tetapi ketika kita nggak ada masalah, seringkali juga kita orang yang overthinking, seringkali juga dia paranoid atau curiga. Ketika ada masalah dia menjadi takut, cemas karena dia overthinking. Tapi kalau nggak ada masalah pun, dia akan menjadi pribadi yang paranoid atau curiga. Dia pikir, ini masalah apa lah ini besok yang akan datang nih. Belum ada masalah, jadi hidupnya nggak tenang, nggak damai. Ada masalah overthinking, nggak ada masalah pun paranoid overthinking juga. Pikir juga besok masalah apa lah ini. Ini selesai besok masalah apa lah ini. Tapi percayalah masalah apapun dalam hidup kita, kita punya Tuhan yang hebat. Percayalah pergumulan apapun dalam hidup kita, kita punya Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan pengharapan kita tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Ya, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa hidup tenang dan damai sejahtera itu yang sejati datangnya dari Allah. Yang pertama menyerahkan kekhawatiran kita. Yang kedua mengandalkan firman Tuhan. Kebenaran adalah hal yang menenteramkan pikiran. Ya, kebenaran adalah hal yang menenteramkan pikiran kita. Kita mau pikiran kita ada damai. Dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Pikiran damai kita bukan dari hal-hal dunia. Ya, bukan berarti kita punya duit 100.000 di dompet jadi kita damai. Ya. Itu hanya semu, sesaat, itu yang dunia tawarkan. Tetapi ketika hidup di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan firman Tuhan, ada duit, nggak ada duit, tetap kita bersyukur dan bersuka cita. Amin. Jangan kita menjadi pribadi yang lebih overthinking. Ya. Dalam Matius 11 ayat 28 ayat sampai 29 firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau kita sedang berbeban berat saat ini, kalau kita merasa roh kita sedang lemah, letih, lesu pribadi kita, ya datang sama Tuhan, cari pribadinya dia, luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan dan Tuhanlah yang akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Bukan di dunia, bukan di mana-mana, bukan di orang lain. Ya, seringkali kita lebih mengandalkan orang lain. Oh, kalau kita di sini, dia bisa kasih solusi. Kalau dia di sini, dia bisa kasih. Ya. Percayalah damai sejahtera yang sejati, kekuatan yang sejati datangnya dari Tuhan. Ketenangan datangnya dari Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 62 juga firman Tuhan katakan, 62 ayat 6 sampai 9 firman Tuhan katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ya. Firman Tuhan jelas katakan percayalah sama Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Apapun dalam hidup, apapun yang ada dalam hatimu, pikiran apa, pergumulan apa yang dalam hatimu, curahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ya, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Bukan kita bercerita di orang-orang banyak, enggak. Sekarang ini ya mungkin karena mentalnya terbentuk adalah yang mental seperti apa, mental media sosial ya. Jadi butuh perhatian tuh seolah-olah pengennya dari banyak orang. Ya, banyak sekarang orang yang butuh perhatian. Contoh paling gampang apa orang yang butuh perhatian? Kalau ada masalah, muatnya di WA status, Facebook status, Instagram status, ataupun platform media sosial apapun. Ya, itu dia lagi butuh perhatiin. Dia butuh diperhatikan. Ya. Mungkin dia dengan harapan ketika dia update ada orang yang nanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Ya.
Seringkali berharapnya justru sama manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Pernah gak curhat sama Tuhan? Curhat sama Tuhan enak ya. Enaknya apa? Ada damai sejahtera Tuhan. Ada ketenangan Tuhan. Ya. Kalau curhat sama orang lain, belum tentu kita tenang. Yang ada kita makin stres karena kita pun cerita sampai di mana-mana. Kita pun cerita omong sama si B, si C tahu. Kita omong nanti si C bilang ke si D tahu. Akhirnya semua tahu. Tapi kalau curhat sama Tuhan, maka hidup kita akan lebih menjadi tenang. Bahwa itu dalam doa dan penyembahan. Ya. Saya katakan saya pernah dalam kondisi yang ketika cerita sama Tuhan, bahkan satu kata pun gak bisa keluar. Cuma air mata toh yang keluar. Ya, sambil menyembah Tuhan, dengar lagu pujian, lagu penyembahan. Ya, kita gak bisa berkata apa-apa. Tapi percayalah Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Dan Tuhan yang akan memberikan ketenangan, kekuatan, keteguhan, dan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Karena itu mengandalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan. Ya, apapun masalahmu sekarang, pergumulanmu sekarang, ya, janganlah biarkan pikiranmu merusak kehidupanmu. Ya, tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu kita harus terus bersyukur dalam Tuhan. Bangkitkan roh kita, bangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Lepaskan segala pikiran overthinking. Kita lepaskan kekhawatiran kita. Andalkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita menguatkan iman kita. Iman percaya kita di dalam Tuhan. Melayani Tuhan, percaya Tuhan, dasarnya adalah iman. Melayani Tuhan, percaya Tuhan, dasarnya adalah iman. Tetapi overthinking, pikiran yang berlebih, dasarnya adalah roh ketakutan. Firman Tuhan katakan kita tidak bisa menyembah dua Allah dalam sekaligus satu kali. Ya, kita mau lebih kepada Tuhan atau kita lebih pada pikiran kita. Overthinking pikiran kita berarti kita lebih cenderung terhadap kedagingan kita, kehidupan daging kita. Karena itu bangkitkan kembali iman kita supaya kita bisa mengatasi overthinking pikiran yang berlebih dalam hidup kita. Ya, orang overthinking tidak bisa menjadi berkat. Ya, sebaliknya cenderung menjadi batu sandungan. Orang yang pikirannya berlebih, dia tidak bisa jadi berkat bagi orang lain, tapi dia sering jadi batu sandungan. Ya, saya katakan tadi contohnya, ketika saya memulai stase, orang bilang, oh itu stase itu berat, di rumah sakit itu berat, tapi puji Tuhan pas menjalani, walaupun memang berat, tapi Tuhan selalu memegang tangan kita. Kita terus mampu melangkah. Hidup kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ketika kita mau mengatasi kekhawatiran yang berlebih, kita mengatasi pikiran kita yang berlebih, ya, nggak ada cara lain. Bangkitkan kehidupan roh kita, iman kita di dalam Tuhan. Pikiran kita, ya, dasarnya adalah jiwa kita. Kalau kita mau jiwa kita tenang, roh kita harus lebih berkuasa dalam tubuh kita. Kalau jiwa kita lebih berkuasa, jasmani kita lebih berkuasa dalam hidup, akhirnya roh kita padam. Akhirnya kita lebih sering menjadi takut, khawatir, dan cemas. Tetapi kalau roh kita yang lebih besar dalam diri kita, pikiran kita, hati kita akan lebih menjadi pribadi yang baik. Ya, roh kita di atas, jiwa itu berbicara tentang pikiran dan hati kita. Jasmani itu berbicara tentang perbuatan kita. Roh kita itu berbicara tentang iman kita. Kalau iman kita lebih kuat, otomatis jiwa kita, pikiran kita, hati kita akan lebih baik. Dan ketika jiwa kita baik, roh kita, pikiran kita, dan hati kita lebih baik, jasmani kita, perbuatan kita pun akan menghasilkan buah yang baik. Dasarnya apa? Roh kita harus lebih besar, iman kita harus besar. Jangan cuma memikirkan jasmani dan jiwa aja. Ya, tetapi roh kita yang lebih penting. Di tengah masalah kita, apapun sekarang kita hadapi, ya, pergumulan apapun yang kita hadapi, bangkitkan iman kita. Bangkitkan roh kita, supaya kita dapat memikirkan hal-hal yang baik, pikiran Kristus yang harus ada dalam diri kita. Kita tidak lagi menjadi takut, khawatir, cemas, bahkan kita tidak akan hilang pengharapan. Karena di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Di dalam Tuhan, pengharapan kita, ya dan amin.
yang kita percaya berserah kepada Tuhan, maka hidup kita Tuhan akan pelihara. Bukan karena perkataan orang hidup kita menjadi bernilai, tetapi karena Tuhan, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, hidup kita berharga di mata Dia. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Ya, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa kita harus bisa menguasai pikiran kita. Kita harus bisa menguasai pikiran kita. Kita jangan menjadi pribadi yang overthinking. Lepaskan kekhawatiran kita, andalkan Tuhan, dan bangkitkan kembali iman kita. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.